Selamat malam, Expos Update bersama saya Sasalinda menyampaikan informasi terkini dari Provinsi DKI Jakarta. Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Palu ke Komisi Yudisial pada hari Selasa 16 November 2021. Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara melaporkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palu, Suhendra Saputra SHMH, dengan dugaan penyalahgunaan jabatan kepada Komisi Yudisial di Jakarta. Menindaklanjuti laporan masyarakat Morowali Utara yang pada waktu itu tanggal 16 Februari 2017 yang berkirim surat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta tentang adanya dugaan gratifikasi, penyuapan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morowali yang meliputi ganti rugi lahan untuk lokasi lahan dan lokasi kegiatan, serta pembangunan kantor tahap 1 yang dilakukan oleh pejabat di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2015 sampai 2016 yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 8 miliar rupiah. Atas laporan tersebut, kepolisian dalam hal ini Polda Sulteng melalui Dirkrimum Polda Sulteng menangani perkara tersebut. 16 orang saksi dimintai keterangan, termasuk 5 orang saksi ahli, juga alat bukti kurang lebih 104 dokumen surat dan dikuatkan oleh hasil audit BPK. Ditemukan kerugian negara sebesar 8 miliar rupiah pada proyek pembangunan gedung kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara tahap 1. Dari hasil pengembangan kasus ditetapkan 4 orang tersangka yakni Roni Tanusaputra, Christian Hadi Chandra, Amrin Junifang ST dan Haji Ismail Taif BSC dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan waktu, Roni Tanusaputra pada Mei 2021 melakukan pengajuan pra-peradilan terhadap statusnya sebagai tersangka. Hakim Pengadilan Negeri Palu, Saufi ASH dengan Panitera Berlin SHMH menguatkan status tersebut. Namun pada pra-peradilan kedua, 6 bulan kemudian pada tanggal 26 Oktober 2021, Roni Tanusaputra kembali mengajukan pra-peradilan dengan materi yang sama. Namun, Hakim Tunggal Suhendra Saputra SHMH menggugurkan status tersangka. Terkait hal tersebut, LSM KPKN melakukan pelaporan kepada Komisi Yudisial sebagai wadah untuk menegur hakim-hakim yang diduga menerima gratifikasi. Laporan tersebut diterima oleh Mulyadi bagian pelaporan Komisi Yudisial dengan nomor laporan 1280-11-2021-P. Pemirsa Expos Update, saya Riyadi sedang berada di Komisi Yudisial melaporkan secara langsung. Pemirsa Expos Update, saya sedang berada di Komisi Yudisial, sedang bersama dengan Pak Rizal ingin menanyakan tentang kasus yang sedang dialami oleh hakim dari Palu, yaitu tentang kasus tindak pidana korupsi di mana tersangka atas nama Roni. Baik, kita tanyakan pendapat dari Pak Rizal. Pak, bagaimana kelanjutan laporan dari kasus ini? Ya, alhamdulillah Abang, kita udah sampai di pelaporan. Kemudian kita udah terima tanda terima. Nah, saya mengapresiasi tentang Komisi Yudisial bagaimana instansi ini merespon setiap laporan. Yang penting kita memenuhi dokumen dan persyaratan yang ada, itu aja. Terus untuk ya, apakah ada tenggat waktu tentang kasus perkembangan? Nah, untuk perkembangan, Komisi Yudisial udah membuka akses ke pelapor dalam bentuk link ataupun telepon. Nah, bisa dipantau nanti ya sampai sejauh mana. Nah, saya berharap juga ini dari Mahkamah Agung untuk
merespon ya, dan tidak lambat, maksimal penanganan dari Mahkamah Agung untuk segala pengaduan dari Komisi Yudisial yang udah dikerjasamakan begitu Bang. Untuk dari Bapak sendiri, Pak Rizal, bagaimana pendapat Bapak tentang kasus ini? Saya melihat ini kasus yudikatif, kasus kehakiman yang harus diselesaikan Pak, supaya tidak menjadi penyakit menular buat yang lain. Kenapa saya katakan penyakit? Udah saya bilang tadi bahwa seorang hakim ini seorang yang mempunyai jabatan mulia. Iya. Nah, banyak kode etik hakim, ya kan. Nah, kemudian seorang hakim ini bisa tidak menjadi mulia ketika dia tidak menjalankan kode etiknya. Nah, yang menjamin mutu daripada kemuliaan dia tadi, yaitu kode etik tadi. Nah, ketika dia langgar, maka otomatis ini akan menjadi penyakit dan semoga tidak menular kepada hakim-hakim lain dan instansi kehakiman itu sendiri, begitu loh. Begitu sih Bang. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama Bang Kut. Ya. Terima kasih Riyadi Expos Update. Selamat siang. Laporan langsung dari Komisi Yudisial, Riyadi dan Agus Pradana, Expos Update.